Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Allah alladzi kasa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha ala kulli halin wa amalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, mas-mas dan adik-adik yang saya hormati, beserta ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, saya paling senang kalau ada pengajian di dalamnya remaja. Saya paling senang itu. Karena terbayang 10-20 tahun yang lalu yang akan datang, masjid ini tetap akan hidup dengan baik. Tetapi kalau di situ tidak ada yang muda, garek turahan, yang hadir di pengajian hanya orang-orang sing wis meh, itu kita prihatin. Karena saya menghadapi orang-orang yang seperti saya, yang kulitnya sudah keriput, yang makannya tinggal sedikit, karena yang banyak adalah orang muda, yang rambutnya sudah tidak tumbuh hitamnya, yang kalau pengajian golei lendean. Makanya saya sengaja tidak landean gitu ya, biar dikira masih muda. Dan yang kalau pengajian biasanya orang tua itu hanya dapat separuh atau seperempatnya. Karena yang separuh sudah liar-liar terus. Tanda-tanda orang yang meh itu adalah senangnya liar-liar. Karena sebentar lagi liar-liarnya akan berketerusan tanpa henti. Artinya? Jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kita ngerembuk urusan ini berkali-kali, kalau Allah belum menghendaki belum akan datang juga. Banyak orang tua yang sehat segar bugar, anak-anaknya justru yang mepil meninggal dunia saja. Seorang tetangga saya di usia 80 tahun itu masih rajin ngaji ke sana kemari. Anak-anaknya ada 7 orang dan yang 5 sudah mepil meninggal dunia, dan ibunya masih sehat walafiat. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, jangan khawatir. Insya Allah panjenengan sebentar lagi, insya Allah. Saya dengan Pak Nur Hadi itu tua saya, tapi urusan meninggal dunia belum tentu duluan saya.
Bisa jadi Pak Nur Hadi yang saya takziai. Saya mengatakan tidak usah khawatir, karena Allah di dalam surat Jumu'ah itu Allah kan mengatakan Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang sering kamu takuti itu, yang kamu takut atau tidak takut, akhirnya pasti datang juga. Gitu. Orang yang semakin takut mati itu malahan semakin cepat meninggal dunia. Nggak percaya? Saking wedine karo mati, mlebu nang lemari, kunci kabeh, cepat mati malahan itu. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sekarang sudah jam 8:04. Karena ini pengajian warming up. Ini kan pengajian pertama. Warming up. Kita sebentar saja. Panjenengan tentu senang kalau pengajian ini hanya sebentar. Insyaallah sebelum jam 12 selesai sudah. Begini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau panjenengan beribadah ini sudah masuk, ini sudah mulai perhatian. Kalau tadi kan hanya pemanasan. Kalau panjenengan kita semuanya beribadah mencari surga, nggak akan mungkin. Kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadah kita. Kalau nggak percaya, yuk hitung-hitungan. Siapa yang bawa kalkulator? HP. Panjenengan ngaji ini kira-kira butuh pahala berapa? Katakanlah, ngaji kita ini mendapatkan imbalan dari Allah 0,5 miliar. Kenapa? Ini rekoso Pak. Inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Sebesar apa pahala yang Allah akan berikan pada kita tergantung rekasane. Tadi seandainya saya lebih terlambat lagi, pahala panjenengan lebih banyak lagi, rekoso nunggu. Sayang, saya tidak terlalu terlambat. Saya hanya terlambat 4 menit tadi. Kemudian Bapak sekalian, panjenengan sholat. Nah ini jadi masalah. Sholat panjenengan itu kira-kira nek diregani rego piro? Karena ada ungkapan, sholat itu bagaikan orang menabung. Sholat zuhur masuk pahala, ba'diyah dapat, qobliyah dapat, berzikir dapat. Kemudian setelah itu kita merealisasikan sholat itu semuanya ada hitungan, semuanya ada hitungan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya dicatat oleh malaikat. Di dalam diri kita, kata Allah tadi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Setiap yang kita lakukan pasti dicatat oleh malaikat raqib. Disebut pertama karena nyatetnya kebaikan. Atidun disebut kedua karena mencatatnya catatan dosa dan kesalahan. Pertanyaannya buat kita, ibu-ibu, kira-kira raqib atid panjenengan yang sibuk, yang raqib atau yang atid? Bu, ibu, orang wani jawab. Panjenengan itu di dalam diri kita ada raqib atid. Raqib nyatet yang api-api gitu, panjenengan klenir yang baik catet gitu. Nggih. Panjenengan lewat, ada orang lewat, itu ibu itu kan wonge apian banget, catet. Tuh. Kemudian panjenengan melihat ada orang, ya Allah ya Rabb, itu orang cacat, kasihan banget ya Allah, semoga dia mempunyai kesabaran, catat.
Ada anak lewat itu lah putrane bunga no. Iki bocah pinter repol kuwi ya Allah, nek karo ibuke taat banget dicatet. Rokib semua yang nyatet itu. Kemudian ketika panjenengan melihat ada orang lewat, gila wonge cerewet banget jile ini pol. Ngatit, catet. Setiap detik perbuatan kita yang tampak atau yang tidak tampak dicatat oleh raqib dan atid. Pertanyaannya tadi itu Ibu, panjenengan raqib atidnya itu sing sibuk raqib apa ngatid? Sebab ada bapak-bapak, astagfirullahaladzim, ada orang itu hidup ngatid itu loh, ngadat nganti gembrobios. Raqib santai karo liar-liar kayak wong melu pengajian itu loh. Karena nganggur-nggur nggak ada yang dicatat. Apa-apane dosa, apa-apane dosa, ndelok apa dosa, ngrasake apa dosa, ngemek apa dosa, kabeh dosa, ngomong apa ya dosa. Itu ada. Nggak ada yang kesindir kan? Ya aman saya. Ya. Enggak, saya enggak akan nyakiti panjenengan Bapak dan Ibu karena saya tidak lebih baik daripada panjenengan. Nah, setiap atid melakukan perbuatan ada balasannya. Kalau diimbalkan pakai uang, tadi saya katakan, Ibu, Bapak sholat panjenengan regane piro? Beda-beda. Orang nabung seperti nabung, masukkan pahala sholat belum, pahala zikiran belum, gitu. Yang orang tahu zikiran ya orang tahu ngeleboke kan? Karena ada orang yang kalau sholat itu habis salam assalamualaikum assalamualaikum, ya meneng, ning jane orang zikiran, ngapusi tok, wing pekewu, sebab jajare urung menyat, gurine lerek urung menyat, engko dingin, gitu. Jadi kemudian dingkluk, jur liar-liar, kan? Orang sudah pulang semuanya, dia masih gini terus. Kemudian pulang, sampai di rumah istrinya bangga mati, ya Allah, bapak saya nek zikiran suwi mangan nang masjid, padahal turu. Itu bendino banyak yang semacam itu. Gitu. Ada lagi sing tidak begitu memalu, begitu assalamualaikum assalamualaikum, terus menyat. Gitu. Kenapa demikian? Dahsyat Bapak dan Ibu. Setiap kali kita sholat, kita itu selalu dilingkungi oleh setan-setan yang terus menggoda dari semenjak ada azan, kita sudah digarap terus oleh setan. Ketika kita dikelenir tak sembahyang, setan jawab, orang usah nggondengin lagi repot, kue terus nandisit goreng tempe, mengko wis rampung lah nembe sholat. Waktu zuhur di suwi nganti mengko jam 3 asare. Gitu. Nggih, rampung menggoreng tempe selesai dintas arep sholat jari hak ngasai. Jur ngasai dulu. Ini bapak-bapak ini yang begitu. Ya, itu ya. Habis ngasai mau sholat jari hak nyapu dingin. Kemudian setelah itu habis nyapu, kemudian setan marai meneh pandese lebar nyapu ya dipel. Kemudian ngepel. Setelah itu kesel yang legereng dingin. Ayo kono. Habis itu kemudian Sholatnya wis gelambiar karena sudah dikuasai oleh syaitan. Begitu takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti ya tempe ini tak bacem ya. Malah tak goreng pecah lah jan. Lah wis kadung. Yang dipikirkan adalah hal-hal yang lain. Nah, sekarang kemudian selesai sholat, kira-kira regane apa? Berapa harga salat itu? Itu hanya satu contoh cuatan saja. Panjenengan bisa menjawab dengan lebih luas lagi karena ini rahasia pribadi kita.
Sehingga ada orang mengatakan sebenarnya yang kita tabung dalam urusan sholat itu, yang kita tabung di dalam kotak amal kita itu berlian atau sampah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang sholat memang tapi kelasnya sampah terus, karena dia sholat dan wudunya nggak pernah belajar. Nih yang pertama, ikut-ikutan. Le wudu semenjak dari masa TK wis weruh wong wudu. Oh, wong wudu kaya ngono. Mulailah dia praktek terus. Dan jangan pernah menyangka bahwa orang yang setiap saat salat jamaah adalah itu mempunyai keutamaan. Bisa jadi jamaahnya hanya orang kepenak karo tanggane nek nyong ora jamaah. Apa kae we masjid pak kae maring masjid gerinyong ora nyong tak melu maring masjid, gengsi. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian semuanya setelah terkumpul, ada yang benar-benar mengumpulkan berlian-berlian yang harganya mahal, tapi ada yang mengumpulkan sampah-sampah. Satu di antara tandanya, saya minta maaf, jangan tersinggung. Ngaji tahunan nggak boleh tersinggung. Oh iya, ini yang paling unik kan. Saya kemarin bilang sama Pak Adi, Baris, ya malam 17 ngisi pengajian ya biasa, pengajian tahunan. Terus saya jawab, gere ora bosen Pak, nyong terus. Ya ora bosen wong setahun sepisan gitu. Iya. Makanya saya melihat panjenengan ini dulu setahun yang lalu masih rada enom, saya wis tua-tua teman kan gitu. Ya nyatane wis setahun kok ya. Tahun wingi enggak ya? Oh iya, pantas. Berarti mata saya masih bagus. Kalau melihat saya rodok pangling panjenengan, biyen long ikin kaya ikin nom saiki kok wis kaya ngono temen wis 2 tahun kok ya. Iya, gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lah sekarang gini Bapak. Sebenarnya kalau kita melakukan ibadah tanpa disadari itu tanpa sabar. Sabar itu sadar. Orang yang sholat dengan sabar itu artinya dia mempunyai kesadaran, saya sedang menghadap siapa. Kalau saya menghadap Pak Bupati saja saya mundak-munduk. Ini saya menghadap zat yang menciptakan Jokowi, ora main-main tuh. Lah kita menghadap Pak Bupati aja ngormati namanya Pol. Panjenengan ibu-ibu dipanggil oleh Bapak Ganjar Pranowo ya, betul ya? Ya. Ganjar Pranowo di Semarang, gubernur. Oh loh, heboh panjenengan. Nggih. Wah itu sebelumnya sudah kita harus membuat seragam. Wah, arep ada Bu Gubernur. Kemudian nanti disetting siapa yang tahu Semarang, salon mana yang dekat dengan gubernuran. Kemudian nanti kita transit dulu di salon, kita merias diri dulu, pakaian seragam kemudian dipakai, baru kita menghadap. Suasananya kita masih segar. Segitu baru gubernur. Ini kita ini kadang kalau nggak sabar, nggak sadar, kita menghadap Allah yang menciptakan alam semesta, khalaqas samawati wal ard, menciptakan bumi dan langit, menciptakan segala-galanya, yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita masih sepele banget, nggak ada getar-getar hati di dalam kita menghadap. Ini kebodohan kita. Ya, tapi nggak apa-apa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, kita lanjut. Saya selalu delok jam Pak, karena saya tidak ingin menyakiti panjenengan. Sebab kalau sampai saya keloncoan gitu, panjenengan mesti komentari untung setahun sepisan.
Ora apa-apa lah ngeloncok sithik lah, muga-muga aja nganti kon ngisi pengajian rutin selapanan apa maning ka mingguan aja ngasih yakin. Boseni banget ka. Tua elek. Kan biyen kalau saya mancen elek, Pak. Istri saya aja belum pernah menyebut saya ganteng tenan. Iya. Itu. Nggih. Nggak usah cerita tentang istri lah ya, nanti panjenengan sing laporan ke istri saya, nah repot saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah sekarang kita lihat, kalau panjenengan kemudian mengumpulkan semua yang pernah kita lakukan dari kebaikan, semua yang pernah kita lakukan dihargai, kira-kira secara umum dari semenjak panjenengan balik sampai meninggal dunia, dihitung itu kira-kira dapat berapa ratus miliar. Yeah. Oke, nggak usah miliar, triliun. Dan kemudian jumlah sebanyak itu untuk membeli ditukar dengan surga. Tidak ada yang dapat. Tidak ada yang dapat, Pak. Gitu. Lah, terus apa fenomena yang terjadi dalam kaitan ini? Sebenarnya begini, Bapak. Kita beribadah itu bukan ngarep-arep swarga nih Gusti Allah. Tetapi kita melakukan satu keyakinan yang bersifat sebab musabab. Pak Ibu, mari kita beribadah, kita berbuat kebaikan yang semuanya adalah dalam rangka kita memohon, mencari, mengharap kasih sayang Allah. Itu yang paling kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu kasih sayang Allah. Yang kasih sayang ini apabila terus kita pikirkan dan kita jalankan, lama-lama kemudian kita sampai pada tingkatan malu kepada Allah. Selama ini kan banyak kita ini nggak pernah malu pada Allah. Sholat jengkang-jengking orang tahu isin gitu. Ini tadi ada kotak amal nggak? Ada kotak amal nggak? Hah? Ada? Ada? Panjenengan masukkan berapa? Ada yang nggak malu gitu loh. Masukkan kotak amal 2000, pede banget gitu. Pede banget ngarep-arep swargane Gusti Allah 2000. Ini yang saya maksudkan Bapak dan Ibu. Yuk pirsani di dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33. Kita ambilkan ayat dari ayat 70. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan berbuatlah kalian, berucaplah kalian, lakukanlah oleh kalian semuanya yang benar. Allah mencintai kebenaran. Yang benar itu yang mana? Yang benar itu adalah seorang suami selalu berusaha membahagiakan istri. Itu yang benar. Seorang istri yang selalu taat dan patuh kepada suami, itulah yang benar. Seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, itulah yang benar. Seorang yang sholatnya tepat waktu, itulah yang benar. Orang yang berbicara nggak pernah menyakiti hati orang lain, itulah yang benar. Orang yang selalu memanage hatinya untuk selalu berpikir dan berdetak hati ini adalah sesuatu yang selalu benar, yang selalu husnudzan. Maka ada ungkapan begini. Indama dzanantum anna ba'da syaqa sa'adah wa anna ba'da dumu'ika ibtisamah
faqad addaita ibadatan 'azimah wa hiya husnudzon billah. Kalau kamu selalu yakin bahwa setiap sehabis susah payah, sehabis derita, sehabis rekoso, maka dibaliknya adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Dan setiap kali ada tetesan air mata derita, dibaliknya adalah senyum bahagia. Keyakinan itu ada pada diri kita, maka dikatakan faqad addaita ibadatan 'azimah. Kamu setelah melakukan perbuatan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, wahia husnudzon billah, yaitu kalian sedang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah itu rekoso. Yakinlah bahwa setiap rekoso kita dibaliknya adalah kenikmatan. Siapa bilang jamaah subuh itu enggak rekoso? Jamaah subuh di masjid selalu itu rekoso. Tapi ya Rasul kan sudah mengatakan man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kulluh. Siapa yang salat jamaah di dalam jamaah subuh, maka dia sama dengan salat sepenuh malam. Wa man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Sedang orang yang salat berjamaah isya di masjid adalah sama dengan salat separuh malam. Bapak-bapak, isya dan subuh jamaah enggak, Pak? Jangan dijawab. Mbak Anono sih enggak. Ya. Ibu-ibu, panjenengan masih suka perengat-perengut dengan suami? Ini yang saya tanyakan. Kalau jawabannya belum, berarti tidak akan masuk surga. Enggak sepelean loh. Jangan panjenengan ngira anak surga itu gampang. Hanya diangan-angan, kemudian nodong, ya Allah masukkan hamba ke surga ya Allah. Ya Belgedes. Belgedes itu apa? Nonsen. Karena semua yang kita harap harus sesuai dengan yang kita lakukan. Semua yang kita harap dari Allah harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak terjadi tumpang tindih. Ada orang selalu nyuwun, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah masukkan hamba ke dalam surga. Tapi sholatnya telat, karo karwane nyentak-nyentak, bayar SPP bocah karo muring-muring. Iya, ki bayar. Duit 400 kira sithik. Sekolah nau angel, kongkon angel, sembayang angel. Itu apa tak? Maka 400.000 itu hilang lenyap, tidak ada pahalanya sama sekali. Persane surat Al-Baqarah 264 kan gitu, ada semuanya Allah sebut. Sehingga bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, panjenengan mengharap apa? Yang kita harap kasih sayang Allah sajalah. Nanti akan muncul kualitas-kualitas dalam kita beribadah. Saya akan melakukan sholat, yang sholat itu menyebabkan saya disayang oleh Allah. Ayo sholat sing kaya apa? Kan gitu. Saya akan kerjakan sholat, saya akan mendirikan sholat yang menyebabkan agar Allah sayang pada saya. Maka kita akan sholat dengan cermat, wudunya pun dengan sebaik-baiknya, sholatnya diusahakan khusyuk karena panjenengan sedang merasa dipantau oleh Allah. Dan kita sekalian kemudian harus menjadi orang yang disayang oleh Allah. Habis sholat yang pengen disayang karo Gusti Allah, nyarep zikiran. Habis zikiran kemudian panjenengan berdoa kepada Allah. Pantasnya orang berdoa itu lebar zikir, nggak ngunyuk, bahasanya nyasawu, nggak ngunyuk. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya Allah ya Rabbi. Ini namanya ngunyuk.
ada subositonya, ada unggah-ungguhnya. Nggih, nek arep nyuwun mangalembono dulu kepada Allah. Kita memuji Allah, kita membaca zikir yang dituntun oleh Rasulullah, dah pantas baru kita ya panjenengan itu mungkin ada yang pengalaman. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang, tentu diawali dengan kata-kata baik. Saya masih ingat dulu, zaman saya kecil, saya kalau pengen nyun duit karo ibu, itu nggak langsung buka lawang dari dolan, ibu duit, nggak sopan. Biasanya orang diwehi malah disentak tok. Maka saya datang, kemudian ibu saya lagi lenggah, pundaknya tak cekli dari mburi, gitu nggih, dari belakang tak pijet-pijet. Ibu sih masa apa bu? Pelan-pelan sudah ibu sudah ketok seneng, bu nyonyon duitnya tah bu, wehi. Iya, lah ini kita berdoa, urung apa-apa wis ndonga. Jangan, setelah berdoa kemudian kita sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah kemudian kita beraktivitas. Sholat belum selesai, sholat zuhur belum selesai, karena sholat zuhur harus ada realisasinya. Benarkah sholat zuhur kita ini sholat zuhur yang diterima dan berkualitas? Bukan hanya di sholat. Maka kemudian kita menjaga diri dari sholat zuhur, dijaga tidak berbuat keliru, tidak berbuat dosa, berbuat yang terbaik, lemah lembut terhadap sesama dan lain sebagainya. Ditahan, jangan sampai kita berbuat keliru dan salah sampai dengar azan asar. Nah, kalau kemudian dikoreksi ternyata kita tidak berbuat salah, maka itulah kesempurnaan sholat. Kalau kita berbuat salah, habis itu sholat zuhur, nyuwun pangapura dari dosa kita. Dan kemudian selesai sholat dari sholat asar, belum selesai sholat asar, harus ada realisasinya. Buktikan bahwa sholat ini tadi bermanfaat, maka kemudian kita tidak berbuat dosa sampai dengan maghrib. Itulah yang dimaksud dengan iqamah. Itu kalau dilaksanakan, ya Allah sayang banget dengan kita. Allah benar sayang banget dengan kita. Makanya Bapak dan Ibu, kita yang harus kita kelola adalah hati kita. Yang menjadi kita kacau balau ini kan hati kita. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam realisasi agama itu yang paling penting adalah keadaan kebersihan hati kita. Saya tak cerita sebentar nih. Habis cerita ini terus kemudian kita selesai. Seneng kan? Habis cerita ini saya kemudian selesai. Ceritanya panjangnya 1,5 jam. Enggak, pendek, ceritanya pendek. Dan belum selesai karena waktunya belum habis, Pak. Kan janjinya tadi jam 11 ya. Jam 11 ya Pak? Ya Bu? Kerso? Saya nggak mau ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari bertemu dengan para sahabat, setiap hari rembugan, setiap hari rapat. Gak kayak kita, nek arep rapat, dadak nunggu, dingin gitu. Kenapa? Rapat yang paling nyaman itu habis sholat, sebentar aja. Tapi kalau pengurus-pengurusnya ini nggak pernah jamaah, angel rapat, kan gitu. Nggak nyindir lo ini, bener. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika itu Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, mengatur strategi perang, mengatur dakwah, mengatur ini dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang lewat, seorang pemuda lewat, ganteng enggak, gantengnya enggak, unda-undilah dengan Pak Nur Hadi. Tiba-tiba Rasulullah SAW menengok dan Rasul mengatakan, yang baru lewat itu adalah ahli surga. Semua orang jenggelek itu, ahli surga, hebat. Rasul mengatakan seseorang ahli surga itu menggemparkan, karena Rasul pasti benar.
Sahabat-sahabat lagi bertanya, siapa ini orang muda, hebatnya di mana dia dicalonkan surga oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul nggak pernah salah kalau ngendikan. Kemudian setelah itu orang-orang mau bereaksi, tiba-tiba Bilal mengumandangkan azan. Akhirnya semuanya bubar, kemudian mempersiapkan diri untuk sholat berikutnya. Hari kedua, Rasulullah biasa habis sholat kumpul-kumpul dengan para sahabat, membahas di antara kita yang miskin siapa, yang perlu mendapat santunan siapa, siapa yang mau memberi santunan, dan lain sebagainya. Setiap saat diatur. Kesejahteraan umat sangat terjamin pada zaman Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW ngendika, yang sebentar lagi akan datang ini adalah ahli surga. Semua orang nengok ke jalan. Ternyata ada seseorang datang. Dan ternyata yang datang ini adalah orang kemarin yang dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Mereka itu banyak sekali yang cemburu. Karena sahabat ini adalah ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli luar biasa. Mereka juga ikut dalam peperangan. Tetapi mereka tidak disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah. Sementara ini orang tidak banyak dikenal, banyak yang tidak mengenal orang ini dan dikatakan ahli surga. Hari ketiga di situasi yang mirip sama, Rasul mengatakan yang pakai baju itu, kalau batik nggak mungkin zaman Rasul ronono batik, adalah ahli surga. Di situ kepikiran seorang bernama Abdullah ibnu Umar. Seorang sahabat Rasul, masih muda, badannya tegap sedang, kulitnya kuning langsat, tampan dan sangat soleh gitu. Oh ibu-ibu panjenengan nek weruh figurnya Abdullah ibnu Umar, wala yang misale muga-muga dadi mantune nyong ya Allah. Wah pikane ora umum ka, nek malu pengajian jan blas ora tau ngantuk. Enggak ada yang ngantuk, cuma ler gitu sebentar dok, dilalah pas konangan. Kemudian Abdullah ibnu Umar ini diam-diam, saya harus tahu siapa orang ini, apa istimewanya. Saya yang selama ini berusaha setekun mungkin beribadah, saya yang selalu diminta disuruh oleh Rasulullah untuk berdakwah sampai ke Habasyah, berdakwah sampai ke Taif, bahkan berdakwah sampai ke Madinah. Sahabat Rasul yang satu ini ulama, orangnya hebat, cerdasnya bukan main, belum menikah. Tetapi oleh Rasul belum pernah dikatakan ahli surga. Cemburunya bukan main ya Abdullah. Ya biasalah orang muda. Akhirnya kemudian diselidiki oleh Abdullah, di mana ini orang rumahnya. Akhirnya ketemu dan Abdullah datang ke rumah orang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Saudara, saya minta maaf ya. Ini kebetulan saya lagi pusing saudara. Ada apa Abdullah? Saya tuh lagi bertengkar sama bapak saya. Maka saya tidak akan pulang selama 3 hari, saya nggak akan pulang. Boleh nggak saya bermalam di sini? Oh, silakan, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu Abdullah bahwa saya miskin sekali. Saya tidak punya apa-apa. Seandainya nanti saya menjamu Anda, maka makanannya adalah makanan yang sangat sederhana. Nggak jadi masalah. Akhirnya Abdullah bermalam. Ringkasnya Abdullah bermalam di rumah itu, diamati semua gerak-geriknya orang itu yang katanya Rasul ahli surga. Rasul padahal nggak pernah salah. Diamati semuanya. Abdullah terheran-heran, apa yang istimewa? Ini sama saja dengan saya.
Malamnya sholat tahajud, saya juga. Paginya kemudian dia melakukan ibadah, ada baca Quran dan lain sebagainya, berzikir, memang lama, sama. Kemudian setelah itu pergi ke pasar, diikuti oleh Abdullah. Dia berdagang, diikuti oleh Abdullah. Dia jujurnya bukan main, apa adanya ketika berdagang. Abdullah jangan mikir nyong ya ho'o, sama. Kemudian dia sholat duha, sama. Jamaahnya sama, zikirnya sama, semuanya. Abdullah berpikir, ini orang undi wae lah karonyang lah. 2 hari, 3 hari Abdullah tetap tidak mendapatkan apapun. Semakin penasaran. Pada Rasul kalau ngendika pasti benar. Ini orang istimewanya apa? Maka kemudian pagi-pagi Abdullah pamitan, nihil, nggak dapat apa-apa, pamit Abdullah. Kecewa banget, mengorbankan waktu 3 hari, melepaskan diri dari Rasulullah, berpisah dari Rasul 3 hari itu perkara. Akhirnya kemudian Abdullah pamit. Ketika pamit, Mas, saya mohon maaf ya Mas, saya udah 3 hari sesuai dengan janji bermalam di sini, saya mau pamit. Ya. Dan perlu Anda tahu, saya kemarin tidak ada permasalahan dan bapak saya nggak ada sebenarnya. Saya mengatakan gitu itu biar saya punya alasan bermalam di sini. Kemudian orang tadi mengatakan, itulah yang saya herankan Abdullah. Anda beringinan keras untuk tidur di rumah saya bahkan sampai 3 hari. Ini saya penasaran ada apa. Abdullah bilang jujur, saya itu penasaran banget dengan panjenengan. Dengan saya penasaran. Apa yang menyebabkan penasaran? Karena engkau dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali berturut-turut Rasul mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga. Jindal orang itu. Hah? Saya dikatakan oleh Rasul ahli surga? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Yang benar Abdullah, engkau mendengar sendiri Rasul mengatakan saya ahli surga? Demi Allah, saya menyaksikan 3 kali berturut-turut Rasul mengatakan bahwa engkau ahli surga. Makanya saya bermalam di tempat Anda ini dalam rangka menyelidiki sebenarnya panjenengan punya istimewa apa kok dicalonkan oleh Rasul sebagai ahli surga. Bingung orang ini, apa ya? Abdullah kemudian, ya sudah Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemes Abdullah. Orang kecewa itu nak melakukan pelan ya. Panjenengan ngujo banget dari rumah ke tempat saya. Dodok-dodok karena sing buka no. Kemudian tetangga mengatakan, Pak nyun sewu, Pak Hari sekeluarga sewek tindaan. Ya. Maka le pulang kelentur. Kan ya orang kecewa gitu ya, peragaannya gitu. Abdullah pun juga karena kecewa, jalannya pelan. Sementara yang ditinggal tadi, yang dikatakan ahli surga, mikir keras, ada apa ini? Ini gak main-main ini. Kalau Rasul SAW mengatakan saya ahli surga, itu pasti benar. Tapi saya punya istimewa apa? Kemudian dia mikir-mikir, ini mungkin. Lari dia, ngejar Abdullah. Ternyata Abdullah belum jauh, baru menggok tikungan tok. Temui, wahai Abdullah, saya akan mengatakan sesuatu, tetapi sesuatu ini pun saya belum mengetahuinya. Apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah? Apa itu Mas? Begini Abdullah, dalam hidup saya demi Allah belum pernah membenci orang. Saya tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Banyak orang menghina saya, tapi saya tidak pernah sakit hati. Pernah beberapa kali orang menfitnah saya, tapi saya tidak ada dendam. Saya selalu berhusnudzon kepada orang lain, siapapun.
Saya tidak pernah mempunyai rasa suudzon pada orang lain. Rasa tidak senang, dengki, benci, iri, sama sekali saya tidak memiliki. Dan satu hal lagi, saya adalah orang yang senang sekali mendoakan orang lain. Teman-teman saya, saudara saya, para sahabat Rasul, itu selalu saya berdoa. Saya kalau berdoa lama, dan sebagian kecil saya mendoakan diri saya dan kedua orang tua, dan selebihnya saya sebutkan sahabat-sahabat Rasul, saya mendoakan agar mereka semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan barokahnya. Dan saya juga selalu mendoakan orang-orang yang sangat-sangat benci kepada Allah dan kepada Rasulnya. Saya mendoakan Abu Lahab semoga mendapat hidayah. Saya mendoakan Abu Jahal semoga mendapatkan hidayah. Saya mendoakan Abdullah bin Ubay semoga mendapat hidayah. Saya mendoakan Abu Sufyan semoga mendapat hidayah. Saya mendoakan Umayyah semoga mendapat hidayah. Dan itu selalu saya ucapkan dan saya suunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, hanya itu yang saya bisa lakukan. Itu pun tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya engkau, karena aku sampaikan karena rasa penasaran. Tolong Abdullah, saya sekarang minta bantuan. Benarkah hal itu yang menyebabkan Rasul berkenan mengatakan saya ahli surga? Kemudian Abdullah mengatakan, baik, akan saya sampaikan segera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah jawab berpikir, ini yang dimaksud oleh Rasul, yang saya nggak punya ini. Bergegas Abdullah, setengah lari Abdullah pergi. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah kemudian menyampaikan, "Wahai Rasulullah, saya mohon maaf 3 hari saya tidak muncul di hadapan engkau karena aku bermalam di rumah seseorang." Rasul bertanya, "Rumah seseorang siapa? Untuk apa?" "Karena engkau mengatakan seseorang itu sebagai ahli surga." Maka karena rasa penasaran, saya kemudian bermalam di rumah orang tersebut selama 3 hari. Dan saya selidiki semua ibadahnya. Namun ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa-apa. Sholatnya sama dengan sholatku, tahajudnya sama dengan tahajudku, ibadah-ibadah yang lain kira-kira sama dengan yang aku lakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau tidak melihat dalamnya. Kemudian Abdullah mengatakan, iya Rasulullah, dalamnya telah dia katakan, orang itu yang mengatakan bahwa selama hidupnya belum pernah membenci orang, belum pernah bertengkar dan orang, belum pernah dendam, tidak ada pertengkaran, tidak membenci, tidak mendengki, tidak iri. Dia selalu berbuat kebaikan-kebaikan, meskipun kebaikan itu diberikan kepada orang yang membenci dan berbuat keliru dan salah kepada dirinya. Kemudian dia adalah orang yang selalu mendoakan para sahabat, bahkan mendoakan orang-orang kafir itu, orang munafik itu, agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turunlah hadis yang kita kenal semuanya. Yang hadis itu agak panjang sedikit. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasahallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Kemudian hadis yang lain mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Itu perlu diartikan nggak nih tadi? Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang senang melonggarkan beban orang lain,
orang sedang terkena beban, kemudian panjenengan mengetahui dan mengenteng itu bahasa Indonesia apa? Meringankan beban orang itu. Maka orang ini akan mendapatkan kemudahan, keringanan di sisi Allah pada hari kiamat. Waman yassara, kalau sekarang memudahkan. Waman yassara ala mu'sirin. Ada orang banyak yang senangnya memudahkan, meringankan beban orang lain. Ada orang pada suatu hari saya pernah melihat nyata banget, Pak. Ada sepeda motor. Sepeda motor itu sepeda motor ini tukang bakul jajan pakai ini, Kemudian bungkusannya itu sepeda motor itu jatuh, kena jeglongan, ambrol. Bungkusan jajan itu semacam bungkusan lemet itu loh, Ibu. Itu lemet atau apa ya? Yang dibungkus daun itu loh. Saya bertanya pada Ibu bahwa jenengan enggak ngerti enggak. Itu ambrol. Begitu tumandaan ada seorang, sikap betul orang ini. Saya kagum sekali. Dia naik sepeda motor, di belakangnya langsung di tengah, Pak. Langsung diparkir di tengah jalan, kemudian stop semuanya. Orang itu lagi ngambili dagangannya. Cukup lama kan itu, jeprah kok. Saya kemudian di belakang orang yang nyegat itu, saya lihat, Allahu Akbar, ya Allah, berkahilah orang itu, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, urusan-urusannya. Baik yang menolong maupun yang ditolong, ya Allah. Saya lumayan agak lama berdoa karena menunggu orang itu mengemas dagangannya lagi, kemudian setelah itu nginggirno sepeda motor, itu begitu minggir, kemudian orang yang nyegati kendaraan itu kebetulan itu satu jalur, kemudian setelah itu kemudian dia naik sepeda motornya lagi, kemudian jalan pelan-pelan. Orang yang ambrol dagangannya, matur nuwun Mas, sami-sami. Masya Allah, ini orang hebat. Itu yang dinamaksud dengan wa may yassara ala mu'sirin. Dan siapa yang sering memudahkan, selalu memudahkan orang-orang yang kesulitan, yassarahallahu fid dunya wal akhirah, akan dimudahkan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Banyak suka menolong gitu enggak? Yuk bersama-sama. Karena ini urusannya adalah urusan apa? Hati. Kalau hati sudah terpanggil untuk berbuat kebaikan, ini melu cerdas. Saya melihat ini orang ini cerdas banget loh. Begitu brol melihat langsung dia tuh parkiran malang di tengah jalan, kemudian tangannya nyetop semua mobil kendaraan yang lewat, memberi kesempatan dia mengemas lagi dagangannya. Enggak gampang orang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari cerita tadi, maka orang yang mudah masuk surga adalah orang yang hatinya bersih. Ya Allah, monggolah bareng-bareng saya tidak lebih baik dari panjenengan Bapak Ibu. Yuk kita hilangkan rasa sengit pada orang lain, sebel pada orang lain, nakal pada orang lain, apalagi dendam, apalagi sakit hati dan lain sebagainya pada orang lain. Jangan. Sebab kita ini ringkih sekali di satu yang satu ini. Oh cuman kok kepada orang lain. Ada ibu yang dendam kepada suaminya, itu ada. Suami yang dendam kepada istri, orang tua yang dendam kepada anak-anaknya, itu ada. Saking melekatnya kotoran dendam itu dalam tubuh seseorang. Ketika istrinya berbuat salah, suaminya mereng, istrinya menang wening karo mbaten awas ya Mas. Iki yang salah kok ngene awas ngerti kok yang salah gantian. Dendam.
Dan ternyata juga suaminya moring-moring itu juga lampiasan dendam nyong biyen salah kono domyangi telung dina telung wengi. Gantian. Seorang ibu, Dek, dalam Dek, adik teng warung sedelok mawon ibu pundhut kerupuk nggih. Moh. Dia kongkon masangel. Ini nek ora gelem, ini. Ibu sing pundhut kerupuk dia nyapu. Moh. Ih, bocah. Nah. Selang 5 menit kemudian si anak keluar dan bilang sama ibunya, "Bu, nyun duit." Ada ibu yang main apa duit keplak sisan. Kongkon nangel gelek duit. Dolan ana. Ada. Itu segitu pada anak. Betapa parah hati seseorang itu. Padahal pendidikan yang terbaik kalau kita tidak ada sengit dan dendam terhadap anak-anak. Ketika disuruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau, Bu nyen duwite silok nggih. Kamu sih dikongkon angel ya njur. Delok. Nyon duit pira? 5.000. Ya. Maka si anak karo balik itu, ya Allah ibu yang apikane paling padahal nyong terus ngeyel banget. Tetapi kalau kemudian banyak ibu-ibu itu matan apa dia njaluk duit keplak sisan kongkon nangil. Dalan maka anak itu mungkur karo sebel. Ibune nyengit tepol, nyengit galak. Bapak ke mandine mbok jolno wae, Pak. Mbok jolno enak ae. Jadi Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari semuanya, panjenengan semuanya, kita semuanya beribadah itu yang dicari adalah kasih sayang Allah. Yuk, berbuat yang kira-kira Allah nggak murka dengan kita. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang asli, yang semangat, itu yang dicintai oleh Allah. Sebentar lagi panjenengan akan siam Ramadan. Oh, tantangannya berat, Pak. Siam Ramadan jangan dibilang nggak berat. Kalau yang sadar banget mengatakan berat. Kenapa? Oh, banyak orang yang melakukan siam Ramadan. Di siam Ramadan itu nek sholat orang ono sing gendang. Dia mengatakan yang nek salat nang Ramadan ki nyong sing wabot nek salat zuhur wae dan ya kena ngelih kaya kana kaya kon salat zuhur lah nyong angkat tangan biar tekan dhuwur ka. Olah ya nyong deluyup banget nek salat zuhur jan ora kelingan apa-apa, ora kelingan ngerti salah babar blas. Ning salat zuhur iki mending dibanding nek asar. Wala yo nek asar kowe isa puncak-puncake ngelih kaya kon salat asar Masya Allah, padahal ya nyong tangi turu salate angop bae kok serang genah-genah. Salat asar nek nyong jan ngecamprang menang salat nang siam Ramadan. Apa maning maghrib. Lho nek maghrib jan tantangan ka. Lah wong wetengake ngelih diisi. Walah wis rasane kaya pangan nguat. Pangan nguat ini yang mudah-mudahan nggak tahu namanya pangan nguat itu. Sawake jan lemes lungkrah kae tur egen kalingan turahan buka sing durung entek. Wis sembayangke jan ora kemutan babar blas sing dieling-eling ming kolake durung entek, jajane durung entek. Alah. Bar ngono ra nembe wae maem wis akhi wareg malahan kon salat isya ya wis wala. Nah salat isya jan oleh orang genah-genah dur bar ngono kon traweh sisan dilalah sing ngimami Pak kae wae entek nyong wis. Ya. Jan wis orang genah kabeh. Bar ngono terus kon apa namanya lebar isyaan wis ora karu-karuan kaya ana traweh jane nyong traweh li formalitas tok tinimbang ora traweh. Nek nyong ora traweh konangan kok. Nyong paksa melu traweh. Tapi sak kabeh salat sing paling abot salat subuh.
Gimana nggak berat? Wagi ngantuk wetenge wareg. Kan ngantuk wetenge wareg kon salat walah guru kok hak kejelungup nyong. Zikir ras karukan. Coba Bapak Ibu lihat 5 salat yang bagus yang mana? Saya mbok-mbokan ada yang ngerang saya yang yakin kayak yang kono mancan gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Salat di dalam Ramadan dan keberbuatan baik semuanya dilibatkan 10 kali ya. Tapi apalah artinya dilibatkan 10 kali kalau yang kita lakukan kelasnya kelas sampah-sampah itu. Kita siam Ramadan ternyata bukan pengendalian hawa nafsu, hanya sekedar kita tidak makan siang. Kemudian semuanya ibadah adalah ibadah yang dilakukan tanpa didasari keinginan dan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, makanya monggolah bersama-sama besok di Ramadan tantangannya berat Bapak. Ibu senyum panjenengan untuk suami, Masya Allah hebat Ibu. Ya, ning perengutan panjenengan pada suami dahsyat pula Ibu. Bapak-bapak, ya, jangan sampai kita ini di dalam siam Ramadan ada orang mengatakan nah Ramadan tuh hawanya hak nesu loh. Ndak ya? Mungkin. Gitu. Namun yang paling nyata itu biasanya gini Bapak. Ketika kita habis maghrib salatnya orang genah-genah, kemudian isya'an le salat orang genah-genah, ulah yakin apalagi kalau kemudian sholat tarawih itu boleh pilih dihitung wa karena Allahu akbar berarti wis nomor sing rakaat ke-6 itu nanti guna sadah akhir berarti rakaat ke-8 alhamdulillah menghari telu itu. Kemudian witir dilelah witir itu rakaat pertamanya witir baca sabbihisma rabbikal a'la dilalah sing maca wonge wis alon sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi itu makmume cepet loh suwan temen loh mencepet rampung. Kemudian sudah sampai rakaat ketiga nagi mairgi mingkul hutok rampung begitu selegeh banget itu. Kemudian habis tarawih, kemudian habis doa keluar hidup mak biar padang jembrang uripe yang tadi jangan liar-liar terus. Kenapa? Karena selama tadi dari maghrib sampai dan isya setan terus berupaya panjenengan hancur semuanya ibadahnya. Fa bima ghawaitani la uzayyinanna lahum wa la ghwiyannahum ajma'in. Gara-gara manusia saya dikutuk oleh Allah, ya Allah. Maka izinkan hamba untuk menghancurkan semua manusia dan akan aku hiasi semua perbuatan-perbuatan maksiat itu agar mereka semuanya hancur. Namun kemudian setan ngaku ini untungnya setan ngaku nek orang ngaku dewek repot. Lah kita tuh kalau punya musuh kok nggak tahu kelemahan abote pol. Tapi kalau kita punya musuh dan kita tahu persis kelemahannya kita tinggal masuk di dalam urusan kelemahan si setan tadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah, hamba bisa menghancurkan semua orang kecuali satu orang, yaitu mereka yang selalu beribadah dengan mukhlasin, dengan penuh ikhlas, dengan penuh harap-harap kasih sayangmu, orang yang selalu mengikatkan dirinya dengan dengan dirimu ya Allah ketika dia melakukan semua perbuatan baiknya. Maka ibu jangan pernah berbuat baik kepada suami kecuali panjenengan taat kepada Allah, maka akan terus bisa berbuat baik. Jangan pernah kita mencarikan rizki untuk anak-anak kecuali semuanya itu adalah mencari sarana ibadah kita agar kita bisa berbuat yang terbanyak untuk keluarga.
Jangan pernah kita sholat kecuali kita sedang paham, memahami bahwa yang kita sedang lakukan ini adalah penentu dari segala ketentuan. Saya udah cerita satu lagi tapi rotok dobo kita tunda aja tahun depan, oke? Nek saya masih hidup, ya. Lo belum tentu. Saya bisa jadi pengen di pertengahan nanti pengen mendengar Pak Haris meninggal dunia, gitu. Iya, Pak Haris telah meninggal dunia 2 bulan sebelum Pak Nur Hadi kan gitu. Menang ngono ya. Ya Paknya kalau besok saya meninggal dunia, saya mohon panjenengan takziah ya Bu ya Pak ya. Ini saya minta tolong saya disolati nggih. Panjenengan takziah bener. Saya ora gelem takziah begini tak goleki tenan kok itu. Bapak Ibu, demikian pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang. Semoga ya Allah siam kita tahun ini adalah siam yang terbaik, karena bisa jadi tahun ini adalah siam kita yang terakhir, atau jadikanlah siam ini adalah siam yang terakhir, sehingga kita selalu mempunyai antisipasi untuk melakukan yang terbaik di dalam menunaikan siam Ramadan. Ada salah dan keliru mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.